terjadinya kerusakan alam, bencana, kebobrokan moral, kriminalitas, pergaulan bebas, itu akibat jauh dari Al-Quran. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala sairil adyan. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul mannan wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh المبعوث إلى كافة الأنام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه على ممر الدهور والأيام. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله في كل زمان وفي كل مكان، وأوصيكم ونفسي بطاعة الله ورسوله في كل زمان. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha menjalankan apa-apa yang telah menjadi perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Juga menambah dengan mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, dampak pengaruhnya insya Allah akan kembali kepada diri kita, yakni kita akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kemuliaan, keberkahan dan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, hingga pertengahan bulan suci Ramadan ini kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk menunaikan ibadah puasa di siang hari dan sholat tarawih di malam harinya, semata-mata karena imanan wahtisaban, yaitu penuh keyakinan karena Allah Subhanahu wa taala semata dan penuh pengharapan akan ridhonya. Hingga kita pun melakukan aktivitas amaliyah sehari-hari dalam bingkai iman dan takwa. Tidak ada sesuatu yang sia-sia, juga tak ada waktu yang terbuang percuma. Semuanya diisi dengan berbagai macam amal soleh, pekerjaan yang baik, dan sebagainya. Itulah wujud atau aplikasi dari tanda kita memahami dan menghayati Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Al-Quran yang bukan sekedar hanya bacaan tekstual, namun lebih dari itu, Al-Quran adalah merupakan pengamalan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran yang bukan hanya ditadarusi atau dibaca lafadznya, namun juga ditadaburi, direnungkan kandungan maknanya. Terlebih pada momentum bulan suci Ramadan ini, Al-Quran
hendaknya menjadi daya dorong kita, sumber motivasi dan pengawal kita dalam melangkah mengarungi kehidupan yang fana ini. Allah Subhanahu wa taala pun telah menyebut di dalam ayat kaitan antara bulan Ramadan dan Al-Qur'an, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Begitulah karenanya memaknai hikmah nuzul Quran pada bulan Ramadan yang berkah ini adalah dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sumber informasi dan motivasi, obat penguat jiwa, penyebar kasih sayang, landasan menata peradaban dunia, serta bacaan kegemaran kita sehari-hari. Seperti Allah menyebut dalam ayat, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dengan berangsur-angsur dari Al-Qur'an ayat-ayat suci yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sebaliknya, Al-Qur'an tidak menambahkan orang-orang yang zalim disebabkan keingkaran mereka, melainkan keduanya kerugian juga. Hadirin jamaah Jumaah rahimakumullah. Dengan memaknai hikmah nuzul Quran, marilah kita menjadikan isi kandungan Al-Quran benar-benar sebagai pedoman hidup kita. Al-Quran yang isinya mampu mendorong kemajuan peradaban, menebarkan kasih sayang dan perdamaian di seluruh alam. Cahaya Al-Quran yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang manfaat, nilai-nilai budaya yang penuh persaudaraan, serta hubungan antar sesama yang penuh dengan cinta dan persaudaraan. Allah menyatakan di dalam firman-Nya, huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Dialah Allah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang, Al-Quran, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang terhadapmu. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'annya, beliau menjelaskan bahwa dengan ayat liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, artinya mengeluarkan dari kegelapan-kegelapan jahiliyah, kebodohan, kekafiran, dan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan kebenaran, menuju kepada cahaya petunjuk, yaitu keyakinan dan iman. Imam Qurtubi memaknai sebagai mengeluarkan dari zulumat atau mengeluarkan dari kegelapan, yaitu syirik dan kekafiran, menuju kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal kebodohan, misalnya terjadinya kerusakan alam, bencana, kebobrokan moral, kriminalitas, pergaulan bebas, itu akibat jauh dari Al-Quran. Akibat nilai-nilai petunjuk Al-Quran tidak diterapkan dalam kehidupan nyata. Karenanya dengan selalu bersama Al-Quran yang ditekankan pada bulan Ramadan ini, dan itu menjadi pesan nuzul Quran, maka marilah kita mentadarusi, membaca lafadznya dan mentadaburinya, merenungkan makna-maknanya, kandungan Al-Quran, sehingga akan senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian akan mampu memberikan spirit, inspirasi dan motivasi dalam kehidupan.
Disinilah Al-Quran dikatakan sebagai mukjizat dan rahmat bagi manusia dan alam. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari nuzulul Quran pada bulan suci Ramadan tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa asrab ibadika sayyidil arabi wal ajam wa imami taibata wal harami sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan. وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.